Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul. Kalau di kampus biasa dipanggil Choi. Saya merupakan mahasiswa dari program bisnis digital di Institut Teknologi dan Bisnis Urban. Di mana pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai apa itu Arduino Uno, mulai dari pengertiannya, fungsi, dan juga penjelasan komponen-komponen yang ada di dalam Arduino Uno. Harapannya semoga video ini bisa menambah pemahaman teman-teman tentang dasar-dasar dari penggunaan Arduino. Sebelum kita lanjut mengenai apa itu komponen-komponen yang ada di dalam Arduino Uno, kita perlu untuk mengetahui apa sih Arduino Uno itu. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang itu. Di mana Arduino Uno merupakan papan microcontroller yang bersifat open source, di mana Arduino Uno ini dirancang untuk memudahkan kita dalam membuat dan mengembangkan berbagai proyek yang bersifat elektronik. Melalui Arduino, kita bisa mengendalikan berbagai perangkat elektronik seperti lampu dan lampu, pintu, dan juga eh, perangkat pertanian yang bersifat otomatisasi melalui sensor-sensor yang telah kita rancang sebelumnya. Dalam proses perancangan yang kita perlukan, kita perlu untuk membuat dan juga mengembangkan kode-kode yang kita buat melalui komputer, di mana nantinya dari kode-kode yang telah kita buat akan kita masukkan ke dalam perangkat Arduino Uno ini, gitu. Yang nantinya perangkat akan secara otomatis menyimpan program ataupun coding yang telah kita buat. Lalu, apa aja sih komponen dari Arduino ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang power USB, di mana pada bagian ini berfungsi untuk sebagai tempat kita menghubungkan Arduino ke komputer melalui kabel USB. Fungsinya dari USB ini adalah untuk mengirim program dari komputer ke Arduino, sekaligus memberi daya listrik sebesar 5 volt, sehingga ketika kita akan menyambungkan Arduino ke dalam USB, pastinya akan menyalakan perangkat Arduino juga. Nah, selanjutnya adalah power jack. Selain kita bisa menyalakan Arduino melalui USB, tentunya kita juga bisa menyalakan Arduino menggunakan power jack, di mana bagian ini digunakan untuk memberikan daya eksternal sekitar 9 hingga 12 volt. Terutama ya, jika kita tidak bisa terhubung ke komputer, maka kita perlu menggunakan power jack ini supaya Arduino kita bisa aktif atau menyala. Yang selanjutnya adalah voltage regulator. Voltage regulator ini memiliki fungsi untuk menstabilkan tegangan listrik agar tetap aman untuk komponen lain di dalam Arduino. Misal kita memberikan daya sebesar 9 volt dari adaptor, regulator akan menurunkannya menjadi 5 volt supaya ketika daya masuk dari adaptor tadi, hasilnya akan lebih stabil dan tidak terjadi kelonjakan voltase terhadap Arduino. Selanjutnya adalah kristal oscillator, di mana kristal oscillator ini dapat kita analogikan sebagai jantung dari Arduino. Kristal oscillator ini memberikan sinyal clock sebesar 16 MHz, agar microcontroller yang terdapat pada Arduino dapat bekerja dengan ritme yang tepat dan akurat, gitu.
Nah, selanjutnya adalah reset button, uh, atau biasa kita sebut dengan tombol reset, di mana fungsi utama dari tombol reset ini tentunya untuk mengulang program dari awal tanpa harus mencabut kabel daya. Biasanya tombol reset ini biasa digunakan untuk mereset ulang ketika terjadi kesalahan di dalam program atau ingin menjalankan ulang program dari awal uh, mencabut tanpa harus mencabut kabel dayanya gitu. Selanjutnya adalah pin RF atau biasa kita sebut dengan analog reference. Bagian kecil di dekat pin digital ini adalah pin RF, di mana fungsinya untuk memberikan tegangan atau referensi tambahan bagi pin analog agar pembacaan sensor yang telah dipasang menjadi lebih kuat. Di samping pin RF di kanannya ada pin digital yang terdapat berapa ini? 14 pin, di mana pin ini digunakan untuk input maupun output digital. Misalnya, ketika kita ingin memasukkan suatu perangkat seperti LED ataupun display, maka kita perlu menyambungkannya pada pin digital ini. Gitu. Selanjutnya adalah ada ada tiga ada tiga ada tiga LED yang tiap LED-nya memiliki fungsi yang berbeda-beda, di mana ada dua LED yaitu LED TX dan LED RX. Ketika LED TX ini menyala, maka Arduino sedang mengirim data ke dalam komputer. Sedangkan jika LED RX menyala, Arduino akan menerima data dari komputer. Sedangkan fungsi dari LED power indicator adalah ketika LED ini menyala, maka board Arduino sudah mendapatkan daya dan siap digunakan. Maka ketika LED power indicator tidak menyala, Arduino belum siap dikatakan aktif dan tidak dapat digunakan. Nah, selanjutnya adalah IC microcontroller Atmega 328P. Perangkat ini merupakan perangkat inti dari Arduino, bagian utama dari Arduino. Bisa dibilang bahwa microcontroller Atmega 32P merupakan otak dari seluruh sistem. Semua program yang kita tulis dan kita jalankan akan disimpan di dalam IC ini. Komponen microcontroller juga mengontrol input dan output sesuai dengan perintah yang kita buat pada komputer sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah ada beberapa pin utama di dalam sini, yaitu pin reset, pin 3,3 volt, pin 5 volt, pin GND atau biasa kita sebut ground, dan juga pin fin. Saya akan menjelaskannya dengan satu persatu. Yang pertama adalah pin 3 volt dan pin 5 volt, di mana pin ini berfungsi sebagai sumber daya untuk sensor dan modul yang lain, di mana output dari pin ini adalah sebesar 3,3 volt dan juga 5 volt. Selanjutnya adalah GND atau kepanjangannya dari ground, di mana GND merupakan jalur negatif atau referensi listrik. Sedangkan pin merupakan sumber tegangan dari luar sebelum diatur oleh regulator. Yang terakhir adalah pin reset. Sebenarnya fungsi dari pin reset ini sama dengan
tombol reset, akan tetapi cuma beda bentuknya ada aja, dimana pin reset ini lebih berfungsi untuk mereset dan mengulang program yang sedang dijalankan oleh Arduino, dimana memang ini sama, akan tetapi cuma beda bentuknya aja. Dan yang terakhir, komponen yang perlu saya jelaskan adalah pin analog, di mana terdapat 6 lubang dari A0 sampai A5 yang memiliki fungsi untuk membaca data analog dari sensor seperti sensor cahaya, sensor suhu, dan juga sensor kelembapan. Yang nantinya dari sensor-sensor ini yang telah diterima, Arduino akan mengubahnya menjadi sinyal analog yang dapat diproses menjadi nilai digital supaya dapat menjalankan program yang telah kita buat gitu. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari apa sih itu Arduino dan juga uh, fungsi dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Mungkin jika ada salah kata ataupun perkataan saya yang kurang jelas, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.